hidupkan recordingnya dahulu. Oke, sudah terrecord ya. Oke, baik. Hari ini kita akan memulai untuk mereview dari apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan selama 2 sesi kemarin ya. Jadi kaitannya dengan metodologi penelitian, nanti produk akhirnya adalah proposal penelitian yang harapannya nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan ke mata kuliah karil atau karya ilmiah yang nantinya akan dilaksanakan di semester berikutnya. Nah, saya harapkan Bapak Ibu melakukan prosedur yang benar ya dalam penulisan proposal ini supaya nanti ketika mata kuliah karil itu didapatkan, Bapak Ibu sudah bisa langsung untuk melakukan penelitian dan menulis hasilnya seperti itu. Nah, kemarin saya sudah memberikan beberapa masukan ya dari Bapak Ibu semuanya ya, dan saya harap Bapak Ibu sudah membaca ya dan juga sudah mulai mencoba untuk merevisi dan juga nanti dipikirkan kembali, dipertimbangkan kembali apakah akan dilanjut untuk proposal yang sebenar-benarnya ataukah mau ganti judul. Nah, ini nanti harapannya hari ini Bapak Ibu mulai memutuskan ya untuk diskusi dengan saya terkait dengan hal itu. Oke, saya akan share screen ya. Share screen ya. Nah, ini tugas yang Bapak Ibu sudah kerjakan ya. Di tugas 1 kemarin, Bapak Ibu sudah mengerjakan terkait dengan merumuskan masalah penelitian dan topik, dan membuat judul proposal penelitian, serta mulai untuk mencari, membaca, dan mengorganisasikan bacaan. Ya. Jadi merangkum ya, kemarin merangkum 5 artikel dan 5 buku yang digunakan untuk nantinya menulis proposal. Nah, di tugas 2 ya, tugas 2 ini sudah dimulai pekan lalu ya. Waktunya 2 minggu sampai tanggal 11. Itu Bapak Ibu diminta untuk memperbaiki tugas 1. Jadi saya sudah memberikan masukan, termasuk juga masukannya hari ini. Nanti saya harap Bapak Ibu ketika namanya terpanggil, Bapak Ibu benar-benar untuk memperhatikan ya. Nanti interaktif, tolong dinyalakan kameranya. Saya pengen ngobrol dengan Bapak Ibu terkait dengan tugas yang sudah diselesaikan di tugas 1. Nanti masukan ini harapannya Bapak Ibu bisa mulai untuk diperbaiki dan dikumpulkan bersamaan dengan tugas 2. Jadi nanti di kolom tugas 2 itu Bapak Ibu bisa melakukan 2 submission, 2 pengumpulan file. Yang pertama adalah file perbaikan tugas 1 berdasarkan komentar dan masukan dari saya termasuk yang hari ini, malam ini. Dan juga yang kedua adalah tugas 2 terkait dengan kerangka karangan dan penulisan kutipan. Terus itu tugas 2 ya yang akan Bapak Ibu kerjakan. Dan di minggu ini kita sudah masuk ke tugas 3, yaitu terkait dengan penulisan proposal penelitian, yang mana penulisan proposal penelitian ini waktunya juga kalau tidak salah 2 minggu. Nanti Bapak Ibu bisa cek lagi seperti itu. Ya memang untuk tuton mata kuliah metodologi penelitian itu Bapak Ibu memang kita harus benar-benar berusaha keras, berjuang keras ya untuk ya diskusi dan juga untuk belajar dengan keras, dan harapannya melalui WhatsApp group ya itu Bapak Ibu bisa untuk saling sharing terkait dengan tugas-tugasnya itu. Dan saya mengapresiasi ya kemarin Bapak Ibu semuanya sudah menyelesaikan tugas dengan sangat baik, bahkan langsung ada yang cepat mengerjakan tugas, langsung saya beri feedback, langsung Bapak Ibu address, langsung Bapak Ibu perbaiki. Nah, harapannya itu jadi apa ya, semacam semangat Bapak Ibu untuk nanti menyelesaikan tugas-tugas metodologi penelitian. Nah, baik. Itu ya Bapak Ibu terkait dengan pengantar saya terkait timeline tugas yang akan kita kerjakan ya.
Apakah sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Aman tidak? Halo? Insya Allah Pak, aman Pak. Baik, oke. Ya, kita mulai untuk yang tugas 1. Saya akan beri review satu demi satu. Termasuk nanti saya juga akan ngabsen Bapak Ibu semuanya ya. Untuk yang hadir hari ini, harapannya nanti Bapak Ibu juga menyampaikan kalau hadir gitu ya, proposalnya saya review. Nah, tuh. Ya, kita mulai dari ya, kita mulai untuk yang review tugas 1 ya. Tugas 1 ya, ini. Tugas 1 kemarin adalah membuat satu topik penelitian, mencari, membaca, dan merangkum, mencatat minimal 10 referensi, 5 diantaranya jurnal, dan 5 diantaranya adalah buku atau rujukan lain yang relevan. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu semuanya, ada 7 yang hadir hari ini, 7 yang hadir di room ini, siapakah yang mau direview terlebih dahulu? Silakan. Siapa yang mau direview terlebih dahulu? Ada Bu Yusninda, Pak Rido, Bu Laila, Bu Nora. Siapa yang mau direview terlebih dahulu? Silakan bisa resen. Pak aja Pak yang milih Pak. Oke, ya baik. Saya akan memilih yang pertama Pak Rido Pratama ada. Pak Rido. Oh, tadi izin sholat ya. Oke, Bu Laila. Ibu Laila Riyandini ada. Ada Pak. Tolong open cam biar lebih Sebentar, interaktif. sebentar. Ya. Oke. Maaf Pak, masih di kantor sebenarnya. Oh ya, di kantornya di mana? Di Jakarta Pak. Oh ya, ya oke. Kita akan mulai untuk review punyanya Bu Laila. Tolong apa yang nanti saya berikan masukan ya, dijawab dan juga disampaikan ya, karena ini sifatnya adalah kita diskusi. Oke, Baik. ya. Judul proposalnya adalah analisis pengaruh beban kerja, lingkungan kerja, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Yang Ibu tulis ini, penelitiannya tergolong kuantitatif atau kualitatif? Sebenarnya masih bingung sih Pak, kualitatif atau kuantitatif. Karena Eh, kalau kuantitatif mungkin bisa dari kuesioner nantinya ya. mm-mm. Kalau kualitatif nanti saya juga masih bingung sih Pak. Jadi mohon arahannya aja gimana enaknya Oke, Pak. ya. Kalau Ibu tahu tidak bedanya kuantitatif dan kualitatif? Kalau kuantitatif menggunakan angka, tapi kalau kualitatif lebih ke penjelasan. Oke, kayak wawancara dan lain sebagainya. Iya. Nah, kalau saya boleh sarankan, ini Ibu bisa fokuskan ke kuantitatif. Kuantitatif dengan instrumennya nanti menggunakan survei atau dengan kuesioner. Ya, kuesioner. Nah, berarti ini nanti judulnya tidak perlu pakai analisis, tapi pengaruh beban kerja, lingkungan kerja, dan motivasi kerja
terhadap kinerja karyawan. Nah, dan pada PT Absolute Service. Jadi nanti objeknya, subjek penelitiannya adalah karyawan yang ada di PT Absolute Service, karyawan di sini. Nah, kalau dari judulnya Ibu ini, saya mau tanya, manakah variabel independennya dan manakah variabel dependennya? Kalau independennya lebih ke kinerja karyawan. Yang independen Ya, kinerja karyawan, benar atau salah? Pernah belajar metode penelitian sebelumnya? Mungkin di jenjang sebelumnya, mungkin D3 atau D1 pernah? pernah Kak, cuman agak sedikit lupa karena udah lama juga kan. Oke. Dulu D3 tugas Tahun akhirnya berapa? mirip-mirip seperti ini. Oh, Lulus tahun 2020. oh masih ini apa? Belum lama itu, baru 6 tahun yang lalu. Iya. Ya, variabel itu ada 3 macam. Ini pengetahuan untuk semuanya ya. Variabel itu ada 3 macam. Ada 4 banyak, tapi yang utama kan ada ini ada 2. Yang pertama adalah variabel independen. Yang kedua adalah variabel dependen. Yang ketiga adalah variabel intervening. Jadi ada 3. Ada 3 variabel utama. Nah, variabel independen itu adalah variabel yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi. Biasa disebut sebagai variabel X. Nah, kalau dependen itu yang dipengaruhi. Singkatnya seperti itu. Ini disebut sebagai variabel Y kalau dalam penelitian. Nah, selain dependen dan independen, itu ada juga variabel perantara yang letaknya itu di tengah-tengah. Namanya variabel intervening. Variabel yang letaknya berada di antara independen dan dependen. Nah, variabel intervening ini ada 2 macam, yaitu variabel mediasi dan yang kedua adalah variabel moderasi. Nah, secara posisi dapat kita gambarkan seperti ini. Nah, ini yang kosong saya coret-coret. X itu variabel independen. Independen itu mempengaruhi variabel dependen atau variabel Y. Kata kuncinya independen. Independen itu tidak bisa dipengaruhi, tapi bisa mempengaruhi. X berpengaruh terhadap Y. Lah, lalu letaknya variabel intervening itu di mana? Nah, variabel intervening itu bisa berperan sebagai mediasi. Mediasi itu jadi penengah. Ini menghubungkan pengaruh antara X dengan Y. Ini mediasi MED. Terus ke Y. Bentuknya seperti ini, mediasi. Bisa juga memoderasi. Moderasi itu bisa menguatkan, bisa memperlemah. X ke Y. Nah, moderasi itu bentuknya biasanya gini. Pakai tanda putus-putus di sini variabel moderasi. Ada mediasi dan ada moderasi. Nah, kalau mediasi itu menjadi penengah. Jadi ada yang nguji pengaruh itu secara langsung, X langsung ke Y. Tapi kalau pakai mediasi itu berarti X ke mediasinya dulu baru ke Y, seperti itu.
Nah, kalau moderasi itu hubungannya adalah memperkuat atau memperlemah hubungan antara X terhadap Y. Bisa memperkuat, bisa pula memperlemah. Nah, kalau untuk S1 itu biasanya itu variabel X terhadap Y, tetapi harapannya X-nya itu lebih dari 1. Nah, di tempatnya Ibu Leila ini sudah ada 4 variabel. Saya mau tanya, manakah variabel Y-nya? Variabel Y-nya kinerja karyawan, variabel X-nya beban kerja, Oke, lingkungan kerja, dan motivasi kerja. good. Ya, ini berarti Y ya, kinerja karyawan. Beban kerja itu X1. Lingkungan kerja X2, motivasi kerja X3. Berarti nanti modelnya punyanya Bu Leila itu kalau digambarkan itu berarti ini X1-nya adalah beban kerja. Beban kerja. Kemudian apa? Yang kedua tadi Lingkungan beban kerja, kerja, lingkungan kerja, dan motivasi. Nah, lalu Y-nya adalah ke kinerja. Kinerja. Nah, berarti nanti kerangka konseptualnya kan seperti ini. Sret, sret, sret. Seperti ini. Ini X1. Oh, saya kasih warna yang berbeda. Ini X1. Ini X2. Ini X3. Dan ini Y. Nah, hubungan antara X1 dengan Y itu ini yang akan diuji. Karena kuantitatif itu nanti akan menguji hipotesis. Ya toh. Maka beban kerja terhadap kinerja ini nantinya menjadi H1 atau hipotesis pertama. Lingkungan kerja terhadap kinerja menjadi hipotesis kedua. Motivasi terhadap kinerja menjadi hipotesis ketiga. Ini yang kalau di penelitian biasanya bilang, misalnya beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan misalnya. Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Misalnya seperti itu. Nah, positif dan signifikan inilah yang harus diuji dengan pengujian statistik. Kira-kira uji statistiknya pakai apa, Bu? uji statistik yang kayak gimana Pak? Boleh minta tolong dijelasin nggak Ya, ya? untuk menguji hipotesisnya yang nantinya positif dan signifikan itu pakai apa? Regresi atau pakai ANOVA atau apa? Atau pakai korelasi? Pernah belajar statistik kan? Belum pernah Pak, karena dulu nggak ada statistik di D3. Di UT ada nggak statistika? Nggak ada. Kalau Nggak yang ada. sekarang saya nggak ada juga. Oke. Ini nanti berarti pakainya regresi. Regresi. Regresi linear. Regresi linear bisa berganda, bisa juga sederhana. Ada regresi linear sederhana, ada regresi linear berganda. Apa bedanya regresi linear sederhana? Nelfon lagi. Pak Johan, mohon untuk di-mute. Oke, baik. Nah, regresi ini ada yang regresi sederhana dan regresi berganda. Kalau regresi sederhana itu misalnya Bu Leila ini beban kerja terhadap kinerja.
Itu regresi sederhana. Nah, kalau regresi berganda itu kalau menguji secara simultan. Jadi pengujiannya itu ada dua, yaitu pengujian secara parsial, ada pengujian secara simultan. Kalau parsial itu sendiri-sendiri, beban kerja terhadap kinerja sendiri, di-run pakai regresi itu ya. Nanti Ibu bisa cari apa namanya analisis regresi itu gimana pakai SPSS itu nanti kalau itu di YouTube banyak itu. Lingkungan kerja terhadap kinerja itu parsial. Motivasi terhadap kinerja itu juga parsial. Nah, kalau simultan itu bersama-sama. Beban kerja, lingkungan kerja, dan motivasi langsung diregresi kepada kinerja. Itu yang namanya simultan atau pengujian secara bersama-sama. Tuh. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Baik. Cukup Ya, jelas. judul saya ACC ya. Kalau mau ganti ya silahkan, tapi nanti apa ya bimbingan lagi apa dalam artian di WA atau silahkan. Tapi kalau untuk ini saya sudah ACC. Nah, untuk rumusan masalah ini Ibu tolong detailkan. Jadi Ibu tadi sudah mengatakan kalau pakai kuantitatif, maka di sini rumusan masalahnya diawali dengan kata tanya apakah. Bagaimana itu kan kalau untuk kalau kualitatif, kualitatif itu pakai bagaimana. Bagaimana itu kan menjelaskan secara terperinci, ya toh, secara detail itu bagaimana. Nah, kalau kuantitatif karena menguji hipotesis, itu berarti pakai kata tanya apakah. Saya beri contoh, berarti nanti rumusan masalahnya Ibu, ya, saya kasih warna biru deh. Nah, untuk rumusan masalahnya berarti seperti ini. Apakah beban kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Absolute Service. Ini yang pertama. Apakah beban kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Absolute? Mengapa kok tidak berpengaruh positif dan signifikan? Kalau berpengaruh positif dan signifikan, itu ketika nanti Ibu menuliskan di bagian hipotesis. Maka di sini rumusan masalah cukup seperti ini. Apakah beban kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? PT Absolute Service dan seterusnya. Nah, coba Ibu sebutkan rumusan masalah yang nomor 2 kira-kira apa? Mungkin yang kedua bisa sama dengan yang nomor 1, cuma nanti diganti nggak pakai beban kerja, tapi pakai lingkungan kerja gitu, Pak. Oke, apakah lingkungan kerja Apakah berpengaruh terhadap lingkungan kinerja? kinerja karya? Oke, yang ketiga apa? Sama sih, Pak. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Oke, 1, 2, dan 3 ini pengujian secara parsial, secara sendiri-sendiri. Nah, yang keempat, Anda boleh nambahkan, misalnya, apakah beban kerja, lingkungan kerja, dan motivasi kerja secara bersama-sama mempengaruhi kinerja karyawan, berpengaruh terhadap kinerja atau mempengaruhi itu juga boleh. Gitu ya. Nah, kalau yang 4 ini secara bersama-sama. Oke, confirm?
Paham? Paham, Pak, paham. Oke, ada yang mau ini ditambahkan dari sini mungkin? Cukup, Pak. Oke, cukup. Oke, sebentar ini kok laptop saya kok hitam. Sebentar ya. Kok layar saya hitam? Halo?
Ya, mohon maaf tadi laptop saya itu panas atau gimana, ini saya baru pasang pendingin baru bisa nyala. Karena ya banyak buat kerja hari ini. Tapi nggak apa-apa ya. Halo Bu Laila, ada? Ada, Pak. Mohon maaf sekali ya, malah mati ini Iya. tadi. Iya, nggak Ya, apa-apa. kendala teknis ini tidak bisa diprediksi. Ya, tadi sampai mana ya penjelasannya? Simultan parsial sudah ya, yang Iya, rumusan sudah, Pak. masalah. Sampai Oke. rumusan masalah. Oke, berarti tujuan penelitiannya Ibu adalah menguji pengaruh atau apa namanya, ya menguji pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan PT apa seperti itu. Nah, tujuan ini kalau Ibu itu rumusan masalahnya ada 4, maka tujuan penelitiannya itu harusnya nanti ada 4 juga. Jadi disesuaikan. Misalnya yang pertama menguji pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga motivasi dan seterusnya ya. Terus yang keempat berarti menguji pengaruh beban kerja, lingkungan kerja dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Jadi semuanya menguji atau menganalisis juga boleh menguji kayak gitu. Gitu ya. Kemudian untuk manfaat penelitian itu dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, kalau manfaat teoritis itu arahnya pada pengembangan teori. Pengembangan teori atau literatur-literatur di bidang manajemen sumber daya manusia ya, atau literatur ya, di bidang MSDM dan seterusnya. Yaitu tolong untuk manfaat teoritis ini dijelaskan itu ya, tidak hanya satu larik seperti ini. Nah, kemudian manfaat praktis itu berarti pada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, bagi peneliti ini peneliti yang gimana? Harusnya kan bagi peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya itu diharapkan untuk bisa ngapain toh dari mengacu hasil penelitiannya Bu Laila ini. Terus bagi perusahaan untuk apa? Perusahaan utamanya kan bagian SDM ya, untuk misalnya untuk mempertimbangkan bahwasanya beban kerja itu jangan sampai karyawan itu diberi beban kerja yang overload misalnya seperti itu. Nah, pihak lain ini harus jelas ini siapa. Ini ambigu ya. Kalau pihak lain siapa? Nah, itu ini enggak jelas ya. Mohon dihindari yang seperti ini. Ya bisa bagi peneliti selanjutnya, terus bagi akademisi di bidang manajemen sumber daya manusia atau bagi HRD perusahaan. Nah, itu seperti itu. Oke, itu untuk manfaat penelitian. Nah, terus apa namanya yang berikutnya merangkum jurnal ya. Ini untuk semuanya tolong ketika Anda mencari jurnal, itu pastikan jurnal Anda itu ada di Google Scholar. Jadi saya itu akan ngecek satu persatu, termasuk referensi kalian itu ada nggak di jurnal di Google Scholar. Karena kalau nggak ada di jurnal Scholar, itu bisa saya pastikan Anda dapat dari GPT ya. Dari GPT itu GPT memberikan referensi. Nah, kadang-kala GPT itu memberikan referensi tapi halu reference ya. Jadi, nah ini saya cek misalnya punyanya Bu Lela. Oh ini DS Indrayana FIF S Putra ini benar nggak? Oh ternyata benar David Sandika Indrayana dan Putra jurnalnya Ilmu Ekonomi. Oh ini benar. Maka ini saya bolehkan seperti itu. Ya, kan ada kemarin banyak saya temukan judul artikelnya ada,
nama penulisnya ada, nama artikel jurnalnya ada, tahunnya ada. Tapi ketika saya cek di Google Scholar itu tidak ada. Saya berkesimpulan Anda pastinya mengenerate itu dari ChatGPT tanpa di cross check ke Google Scholar. Saya tidak melarang Anda pakai ChatGPT, tidak melarang untuk pakai AI. Tetapi tolong, AI itu hanya sebagai alat brainstorming, bukan untuk sumber referensi utama. Jadi tetaplah diparaphrase, kemudian pastikan dari sumber yang memang benar-benar terpercaya. Nah ini kemarin nih saya cek satu persatu sumbernya sudah bagus seperti itu. Nah untuk rangkuman ya, rangkuman ini harapannya Bapak Ibu mencantumkan yang pertama adalah masalahnya apa. Ini sudah saya sampaikan loh di WA Group itu. Kemudian teori yang digunakan apa. Kemudian metodenya apa dan hasilnya seperti apa. Nah, ini yang harusnya dirangkum dalam artikel jurnal seperti itu. Kalau buku juga demikian. Buku ini saya cek loh ya, judulnya satu persatu ini buku ini saya cek. Apa ada nggak misalnya Bapak Ibu nggak baca secara langsung, minimal ya tahulah isinya apa. Toh juga sekarang banyak kok apa namanya sumber-sumber yang menyajikan referensi buku isinya itu apa. Nah, itu ini silahkan diperbaiki. Ini harus buku yang benar-benar real. Bapak Ibu tidak harus baca, tidak harus beli, tetapi banyak kok buku e-book MSDM itu yang bisa di apa lakukan seperti itu. Nah, ini untuk yang kerangka proposal ini nanti bisa langsung ditulis saja Bapak Ibu, ditulis outline-nya, kemudian nanti di tugas 3 ini bisa dikumpulkan, mulai dikumpulkan untuk yang kerangka proposal. Ya, untuk hari ini fokusnya ke tugas 1, ya, minggu ini tugas 1, kemudian memperbaiki tugas 2 itu sama disusul tugas 3 ya. Oke, Bu Laila, masukan dari saya rasa sudah cukup ya. Mohon maaf kalau dirasa oh Pak, kenapa kok nilainya belum maksimal? Nah, Ibu tahu sendiri kan, ini kenapa kok nilainya belum maksimal setelah kegiatan ini lah. Kenapa kok hanya diberi misalnya 70 apa-apa. Maaf, mohon maaf, saya bukannya pelit nilai. Saya itu sebetulnya ngasih nilai itu 70. Itu itu 70 itu menurut bagi saya ya, itu menurut saya sudah murah nilai sekali. Ya mohon maaf, seringkali Bapak Ibu tanpa disadari, saya tahu Bapak Ibu itu pakai AI. Dan ada yang copy paste dari AI itu belum diedit. Tetapi saya di mata kuliah ini maupun di mata kuliah lain, masih saya beri nilai 70. Ya harapannya supaya tidak terlalu menjatuhkan nilai. Ya, harapannya juga Bapak Ibu dari nilai itu, berarti Bapak Ibu saya percaya untuk menyajikan ini yang sebaik-baiknya. Jadi silahkan ini diperbaiki. Anda pakai AI, gunakan AI silahkan. Tetapi mohon untuk nanti akhirnya itu diparafraze. Begitu ya. Oke. Bu Laila ada komentar, tanggapan? Tidak ada, Pak. Cukup. Terima kasih masukannya, Pak. Ya, sama-sama. Silahkan untuk ini ya, di address ya. Oke, berikutnya ya ini saya absen sekalian aja. Bu Laila berarti sudah hadir, sudah konsultasi. Laila Riyadini present ya, oke. Terus berikutnya ada Pak Johan Senima. Pak Johan ada. Ya belum ini ya. Halo, ya Ada. Pak. Oh Ada ya. Pak, ada Pak. Ya, tolong open cam. Kita akan diskusi dari tugas Anda. Ya, baik. Kondusif ya suaranya ya. Ini Pak Johan kemarin saya ini apa saya sampaikan ini keliru ngirim tugasnya ya kemarin itu malah yang belum direvisi. Oke.
Oke, saya mau tanya, Pak Johan memikirkan tugas ini pakai AI tidak? Pakai, Pak. Ya, saya tahu, tapi ya tetap saya beri nilai. Tapi tolong, ya kayak gini AI ini kan, apa miring itu AI. Nah, itu tolong nanti diparaphrase ya. Oke, Itu Pak, kalau yang miring tadi sesuai apa perintah dari Pak Rizky, kalau ada bahasa yang asing gitu dimiringin gitu, Pak. kuesioner itu bahasa asing bukan? Itu bahasa Indonesia loh. Oh, saya kurang paham juga. Jadi ada yang aneh-aneh gitu saya miringin semua, Pak. Oh iya iya, maksudnya istilah asing itu istilah yang bukan bahasa Indonesia. Tapi tidak masalah, nanti diperbaiki. Oke, saya akan mulai untuk Oke, ini. Pak. Judul proposal, pengaruh work from anywhere dan literasi digital terhadap kinerja karyawan. Studi kasus karyawan milenial di Bank Multi Arta Sentosa cabang Palembang. Ini dari judul ini. Ini kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif, Pak. Kuan atau kual? Kualitatif, Pak. Kok bisa? Tadi nyimak nggak yang saya apa sampaikan di Bu Laila tadi? Saya juga baru join, Pak, baru pulang Oh kebetulan, Pak. gitu, oke. Ya, Pak. Ini termasuk kuantitatif kalau saya lihat. Karena akan menguji pengaruh WFA dan literasi digital terhadap kinerja karyawan. Ini berarti nanti Pak Johan itu akan meneliti gimana sih pengaruhnya WFA dan kinerja karyawan terhadap kinerja karyawan dan literasi digital terhadap kinerja karyawan. Nah, maka judulnya ini saya rasa sudah benar. Pengaruh work from anywhere dan literasi digital terhadap kinerja karyawan. Pak Johan bisa ini di dalam kurung studi kasus. Nah, ini jangan seperti ini. Studi kasus karyawan milenial di Bank Multi Arta Sentosa cabang Palembang. Nah, di dalam memilih judul, memilih topik, pastinya Pak Johan punya alasan. Kenapa kok karyawan milenial? Bukan karyawan X, bukan karyawan Gen Z. Why? Kenapa? Soalnya kalau milenial itu, Pak, apa ada males-malesnya gitu, Pak. Oh ya, Gen Z juga males. Dan juga Yang tua-tua di yang mau rentan pensiun juga pasti usianya, Pak. males. Gimana, gimana? Dan juga rentan usianya, Pak. Oke, rentang usianya gimana? Rentan usianya itu maksudnya biasanya kalau yang kerja di bank itu se di milenial, Pak, 90-an gitu, Pak. Oke, ya. Ini arahnya nanti berarti karyawan bank yang seperti apa? Di manajerial kah atau teller atau seperti apa? Atau semua karyawan? Saya tuh random, Pak. Saya tuh hubungin ininya, supervisornya, Pak. Jadi Oke, sales-nya, Pak, gitu, Pak. ya. Tapi pasti bisa ya dapatkan karyawan milenial. Iya, Pak. Oke, berarti nanti instrumennya pakai apa? Instrumennya itu pakai eh kayak checklist gitu, Pak. Jadi bagaimana sih perasaan mereka gitu di di bank Oh, itu. Nanti mereka checklist setuju, tidak setuju gitu, Pak. oh itu bukan checklist, itu namanya angket, Ya, ya, angket, Pak. kuesioner. Ya.
Ya, kuesioner, Pak. Kuesioner atau angket. Itu kan nanti misalnya 1 sampai 7 ya. 1 itu sangat tidak setuju. Yang 7 sangat setuju. Nah, ini kan angka, ini kuantitatif bukan kualitatif. Oke? Confirm ya? Nah, Ya, Pak. ini latar belakang, ini malah sudah jadi. Nah, ini rumusan masalahnya. Bagaimana? Nah, ini kalau kuantitatif jangan pakai bagaimana. Tapi pakainya apakah? Saya beri contoh 1. Apakah work from anywhere mempengaruhi kinerja karyawan milenial di sektor perbankan? Kayak gitu. Terus nanti yang kedua apa, Pak? Kira-kira. Apakah apakah work from anywhere bisa mempengaruhi hasil kerja? Loh, enggak gitu. Nah, kan ini kan variabelnya Pak Johan itu kan ada 3 ya toh. Variabelnya yang 1 WFA ya, WFA sama satunya apa? Digital literasi digital. Ini X1, ini X2, Y-nya adalah kinerja. Ini Y. Berarti Pak Johan itu nanti menelitinya ini, apakah work from anywhere mempengaruhi kinerja karyawan milenial? Terus apakah literasi digital mempengaruhi kinerja karyawan milenial? Dan ini pengujiannya kalau WFA ke kinerja dan literasi digital ke kinerja itu masing-masing itu berarti yang secara parsial. Kalau yang ketiga bisa secara bersama-sama. Jadi apakah work from anywhere dan literasi digital secara bersama-sama mempengaruhi kinerja karyawan? Itu 1, 2, dan 3 rumusan masalahnya. Ada pertanyaan? Ya, Pak, maaf Pak, bertanya Pak. Jadi kalau yang nomor 2 itu kalimat bagaimana tuh bisa kita ubah juga dengan apakah Pak? Jadi apakah pengaruh literasi digital terhadap kinerja karyawan milenial di sektor perbankan gitu Pak? Ya harusnya apakah? Karena penelitian Anda itu kuantitatif. Kan akhirnya menguji. Ini harusnya apakah? Baik Pak. Nah ini yang secara simultan ini juga apakah? Nah, ini seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independen WFA dan literasi digital mempengaruhi kinerja karyawan ini juga bisa dipertahankan. Atau kalau mau detail juga nggak apa-apa karena kan nanti pada akhirnya apa namanya di uji statistik ini juga nanti sudah terjawab kontribusinya R square-nya berapa. Itu kalau nanti di pengujian statistik. Seperti itu. Jadi bisa rumusan masalahnya 3 ini aja sudah cukup. Nah, untuk tujuan ini harapannya adalah menjawab dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya itu ada 3, hendaknya tujuan penelitian itu juga ada 3. Nah, ini harapannya tidak menganalisis tapi menguji. Untuk menguji pengaruh work from anywhere terhadap kinerja karyawan. Untuk menguji pengaruh literasi digital. Untuk menguji untuk menguji. Nah, kalau ini nanti dipertimbangkan, silahkan dipertimbangkan. Mau dipertahankan atau tidak dipertimbangkan. Oke, itu ya untuk tujuan penelitian. Nah, ini untuk manfaat penelitian saya rasa sudah oke, manfaat teoritis dan manfaat praktis ya. Ini mohon paraphrase. Ini saya lihat seperti GPT. Saya tahu loh apa namanya ini bahasa GPT atau bahasa kita sehari-hari itu tahu saya.
Nah, ini ada titik 2. Ini tolonglah di paraphrase ya, yang pakai bahasa yang benar, bahasanya sendiri. Ya, insya Allah itu lebih baik seperti itu. Begitu Pak Johan ya. Semoga nanti lancar untuk menyusun proposalnya. Silahkan bisa dikembangkan. Terus ini juga apa namanya, saya lihat referensinya sudah oke. Begitu, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Ya, silahkan diperbaiki ini, dikumpulkan bersamaan tugas 2, dan nanti tugas 3 mulai membuat proposal ya, sesuai deadline yang ada di e-learning gitu ya. Oke, terima kasih Pak, Pak maaf, Pak. Johan. Nanya Silakan. lagi, Pak, sedikit, Pak. Jadi Silakan. ini saya bisa revisi lagi dan kumpulkan lagi, Pak, gitu, Pak. Iya, tapi kumpulkannya di kolom 2 ya, sudah ada kan petunjuknya di sini, di apa namanya, di bagian paling awal itu. Oke. Oke gitu ya. Nah, untuk Oke, baik, berikutnya Pak. karena kita tersisa 1 jam ya. Tadi harapan saya dari apa awal tadi Bu Laila itu ada masukan-masukan, karena kan kebanyakan di sini penelitiannya kuantitatif. Tadi saya detailkan ya, variabel itu apa, variabel X, Y itu apa. Harapannya nanti yang lain saya tinggal coret-coret aja seperti itu. Oke, terima kasih. Berikutnya adalah Pak Ridho. Ada Ridho Pratama. Ya, baik. Ini tugasmu yang mana ini, Pak Ridho Muhammad Ridho Pratama. Baik. Terima kasih Pak Johan ya. Selamat ini merevisi ya. Ini. Muhammad Ridho Pratama. Analisis kelayakan usaha distributor telur ayam skala UMKM di wilayah Pontianak. Ini Anda kualitatif atau kuanti? Kalau dari yang saya pelajari, Pak, ini masih gabungan, Pak, antara kualitatif dengan kuantitatif. Gabungannya di mana? Kuantinya mana? Kualinya mana? Kalau di kualitatifnya itu, Pak, di bagian yang kelayakan. Terus Nah, kuantinya? karena ya untuk kuantitatifnya ini di bagian seperti ada perhitungan modal ataupun biaya operasionalnya, Pak. Baik. Menurut saya ini lebih fokusnya pada kualitatif. Jadi Baik, Pak. bukan masalah menghitungnya enggak, tapi bagaimana Anda mengumpulkan data. Ini nanti kamu mengumpulkan data gimana, Pak? Di tempat saya bekerja, Pak. Oh ya, berarti ya yang kemarin cerita di tempat distributor. Ya, benar, Pak. Nah, kamu mau ngapain itu orang-orang di situ supaya membantu nanti skripsimu ini? Mungkin nanti Kamu bisa isi kuesioner, Pak. isi kuesioner. Ya. Apa itu menjawab? Kalau dibilang layak. Ini kalau kualitatif bukan kuesioner. Ini Oh, lebih begitu. kamu wawancara. Jadi yang benar gimana tuh, Pak? Mohon maaf, Pak, soalnya baru ini masih belajar, Pak, masih belum mengerti juga. Enggak masalah ya. Ini kan Anda pengen lihat analisis kelayakan usaha dari Ya. aspek pemasaran ya toh. Ini pemasarannya gimana nanti toh, aspek pemasaran. Sebentar. Keliru. Dari aspek pemasaran. Kemudian operasional, keuangan, dan manajemen dan organisasi. Pengelolaan itu kan ya, aspek manajerial atau pengelolaan. Nah, berarti kamu nanti fokusnya pada 3 aspek. Marketing, finance, operation, dan manajerial, organisasi pengelolaan. Nah, marketing, finance, operation, dan manajerial. Berarti untuk melihat kelayakan, ini nantinya kamu perlu wawancara pada pihak-pihak yang ada di bagian marketing, di bagian finance, di bagian operasional, dan di bagian manajerial. Berarti harapannya kamu nanti untuk melihat kelayakan usaha ini, kamu cari
responden, bukan partisipan atau narasumber yang kamu wawancarai itu yang capable, yang paham di bidang marketing. Di distributor ini, di usahanya UMKM ini kan ada tuh yang bagiannya marketing. Ini Ada, tanya Pak. layaknya gimana. Nah, definisi layak yang kamu sebutkan di sini layak itu seperti apa? Usaha ini layak nih dari sisi pemasaran itu ketika apa? Ya ketika apa? Saya tanya loh. Oh, maksudnya ya, mohon maaf Pak, kirain tadi menjelasin. Jadi kalau untuk Enggak. mungkin dari tujuannya Pak, Mm-mm, tujuannya untuk mendapatkan targetnya sekian dalam per hari itu berapa, mm-mm. untuk mendapatkan omsetnya Pak. Ya, Karena berat. kalau yang saya Ya. ketahui, saya pelajari di tempat kerja itu kan keuntungannya kan nggak besar nih Pak untuk di Mm-mm. distributor. Nah, cuman untuk putarannya gitu ya cepat, Oke. di layak bisa terus berkembang atau enggak untuk usahanya itu Pak. Oke, ini usaha distributor telur ayam itu maksudnya adalah ini ya, apa namanya reseller begitu. Bukan Pak, dia dari apa ya bahasanya ya, dari agent ya Pak. Jadi dari peternakan itu kan ada Mm-mm, tangan untuk penyalurnya. Nah, kami ini mm-mm. sebagai gudang, terus nanti menyalurkan lagi ke resto-resto dan kafe Pak gitu Pak. Oke, terus di tempatmu bekerja itu ada ini marketing, finance, operation, dan manajerial. Ada Pihak-pihak semua, ya PIC-nya ada. ada semua. Oke, berarti secara data sudah aman. Tinggal nanti kamu ketika menyusun proposal perlu mengidentifikasi layaknya itu dari sisi apa. Nah, itu perlu dilihat layaknya dari sisi apa. Oh, jangan-jangan kamu nanti, oh ini pemasarannya layak atau tidak Pak? Layak, nah gitu kan. Kan indikatornya layak itu apa? Apakah menjangkau konsumen yang sesuai segmentasi pasarnya atau tidak? Nah, keuangannya itu kelayakan kan banyak dari rasio keuangan ya, ada ROI, return on investment, atau dari payback periodnya tercapai atau tidak, target labanya tercapai atau tidak. Nah, itu kan ada berbagai macam apa namanya indikator. Nah, ini yang jadi PR kamu nanti adalah ketika menyusun proposal, pastikan tahu indikator kelayakannya itu seperti apa. Begitu? Baik, baik Oke, Pak. ini ini untuk nah ini yang nomor 5 ini saya bingung ini kok ada rumusan masalah apakah usahanya layak dijalankan atau tidak. Nah itu padahal kan secara aspek-aspek yang sebelumnya kan sudah dijelaskan nih pemasaran sudah, operasional sudah, keuangan sudah, manajemen dan organisasi sudah. Tapi kok ini kok kesannya kayak ngerangkum. Nah menurut saya yang nomor 5 ini di-del saja, delete aja. Baik Pak, berarti cuma 4 ya Oke. Pak untuk masalahnya. Iya, 4 aja. Terus ini tolong jangan di bold ini. Ini kesannya kayak dari GPT. Oh, itu. Jangan di Ya Pak, baik. bold ya. Ini tujuan penelitian ada 4 ya. Ya. Untuk menganalisis kelayakan, oke. Oke, manfaat teoritis. Manfaat teoritis itu kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau bagi penulis, bagi akademisi ini praktis. Teoritis itu ya pengembangan teori, pengembangan keilmuan. Berarti tadi Ilmu untuk di bidang penelitian apa Pak? Praktis. iya, praktis. Penulis, peneliti, pelaku usaha, UMKM, dan lain sebagainya itu adalah manfaat praktis. Manfaat praktis itu kaitannya dengan orang-orang yang terlibat. Praktisi itu kan orang-orang yang terlibat dalam usaha praktis. Terus ini artikelnya ada ini di Google Scholar atau ada enggak? Itu di ChatGPT, Scholar Pak. Oh, nggak boleh kalau dari GPT. Ini kamu searching itu belum tentu ada. Scholar GPT, saya dulu pertemuan dulu pernah bilang, Scholar GPT mungkin akan merekomendasikan artikel, tetapi kamu jangan percaya 1%, jangan percaya 100%, karena kadangkala artikelnya itu ngawur. Gitu. Karena Nah ada ini saya beberapa sempat bisa gimana? terus ada yang bisa terus dibuka lagi ternyata nggak bisa juga Pak. Wah iya, loh ini Saya coba nggak ada toh, satu persatu saya juga nggak ada ini.
Wadahnya ini judulnya ini UD Lestari, Kecamatan Saronggi ya. Kalau boleh Anda pakai GPT ya, saya tegaskan sekali lagi boleh pakai GPT, tetapi tolong untuk hal-hal yang seperti ini kamu benar-benar carilah ya, referensinya. Referensinya Ini berarti Google gimana? Scholar tadi ya. Dari Iya, Google Google Scholar jangan dari GPT. Ini saya masih berbaik hati, kamu saya beri 70 ya. Ya, terima Mungkin kasih Pak. kalau di tempat di dosen yang lain bisa jadi GPT itu diberi 0. Kamu carilah di TikTok itu banyak dosen-dosen tutor UT itu yang dia saklek gak mau pakai GPT, pakai apa langsung dikasih 0. Kalau saya masih berbaik hati, saya menghargai Anda berproses. Saya beri Ya. 70. Itu minimum banget itu, minimum banget. Ini tolong nanti bisa diperbaiki. Ya, Baik. gitu ya. Baik Pak. Oke, masukan dari saya terkait artikelnya Pak Ridho itu, proposalnya Pak Ridho itu, silahkan Bapak nanti perbaiki ya, di tugas 2 dikumpulkan ya, terus nanti tugas 3-nya adalah menyusun proposal. Ada pertanyaan? Mohon maaf Pak, untuk tugas 2 ini berarti perbaikan dari artikel yang mohon maaf, artikel Pak. Proposal di tugas 1 itu ya Pak? Betul, dan itu ada tugas yang lain juga. Oke, Tugas tambahannya gimana tuh Pak? Mohon maaf Pak. lah Soal itu saya akan lihat di e-learning. Ada toh di e-learning itu loh. Pak. Ada di e-learning. Ya nanti simak aja apa penjelasan saya apa namanya di awal tadi. Gitu. Berikutnya Baik Pak, terima sudah kasih. ya sama-sama. Semangat ya. Baik Pak. Oke, untuk semuanya saya tegaskan, mohon Anda jangan ngambil referensi dari GPT tanpa paraphrase ya. Referensinya dari Scholar ya, Google Scholar. Berikutnya Johan sudah Nora Fitriani, Bu Nora. Ada? Ya, Nora Fitriani. Oke, tadi sudah nyimak ya secara detail dari yang lain. Nih. Oke, Anda di Dinas Pendidikan kerjanya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, alhamdulillah berarti ini sudah oke. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap gaya kepemimpinan atasan. Ya yang namanya yang memimpin itu ya atasan. Kalau bawahan mengikuti. Jadi atasan ini ya dicoret. Oke. Oke, Pak. Ini analisis dicoret. Ini pengaruh gaya kepemimpinan terhadap disiplin kerja pegawai. Ini kuanti atau kuali? Panti, Pak. Kuanti, oke. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap disiplin kinerja pegawai. Manakah variabel X-nya? X-nya gaya kepemimpinannya, Pak. Oke. Terus Y-nya? Y-nya kerja pegawai pada dinas pendidikan. Disiplin kerja. Ya, Y. disiplin kerja. Nah, saran saya yang pertama adalah ini untuk skala S1 itu harapannya minimal ada 2 variabel X. Tambahkan 1 atau 2 variabel X. Oke? Ini terlalu sederhana. Ini kalau untuk D3 oke, tapi untuk S1 kalau bisa variabel X-nya itu ada 2. Oke, minimal itu. Oke. Terus berikutnya rumusan masalah. Apakah gaya kepemimpinan atasan ini dicoret ya berpengaruh terhadap disiplin kerja? Oke. Loh, ini kok tiba-tiba ada motivasi kerja? Kok ada lingkungan kerja? Yo. Kok tidak konsekuen ini? Kemarin itu Pak sebenarnya mau judulnya tuh pengaruh gaya kepemimpinan
pimpinan atasan terhadap motivasi kerja, lingkungan kerja. Tapi saya ubah, Pak, jadi disiplin Oke. kerja aja. Ya, harusnya kan kamu fokus mengidentifikasi apa yang mempengaruhi disiplin kerja selain gaya kepemimpinan atasan. Misalnya apa namanya? Ya apa sanksi atau apa itu kan yang mempengaruhi disiplin juga atau gaya kepemimpinannya. Kalau pimpinannya otoriter itu pasti pada disiplin, atau kalau pimpinannya cenderung nyantai itu berarti kan disiplin kerjanya bisa jadi rendah atau seperti apa itu. Nih, terus ada tambahkan satu atau dua variabel lagi. Banyak kok yang mempengaruhi disiplin kerja pegawai, misalnya sanksi atau penegakan aturan. Nah, itu bisa. Itu ya. Jadi masukan saya tambahkan variabel. Untuk rumusan masalahnya berarti nanti disesuaikan dengan variabelnya. Kalau variabelnya ada ini ya, X-nya ada 3, berarti nanti minimal ada 3 rumusan masalah. Terus tujuan penelitian ini bukan untuk mengetahui, tapi untuk menguji. Untuk menguji pengaruh variabel X terhadap Y. Baik itu nanti secara bersama-sama atau secara parsial. Nah, tadi ya seperti yang tadi saya jelaskan di awal, kalau parsial itu kalau misalnya hanya X1 misalnya X1 ke Y, itu parsial. Kalau X1 dan X2 terhadap Y secara bersama-sama, itu namanya simultan. Seperti itu. Terus manfaat teoritis ini sudah benar ya, tapi nanti mohon untuk di proposal bisa lebih didetailkan lagi. Manfaat praktis, oke, pimpinan, atasan, pegawai, instansi dan lain sebagainya, oke. Terus ini saya cek juga di Google Scholar ada. Ya. Oke. Nah, ini untuk rangkuman ya. Rangkuman diarahkan pada masalah. Yang pertama masalahnya apa? Masalah. Kemudian yang kedua adalah apa? Teorinya apa? Ya, yang ketiga metode. Yang keempat adalah hasil. Nah, ini sesuai yang saya sampaikan di WA itu loh. Tolong kalau setiap ada WA itu dibaca. Nah, ini Anda pastikan ini benar-benar ada nggak di Google Scholar. Coba saya search ini ada nggak, random aja. Ini beneran loh, saya ngecek satu-satu loh ya. Jangan ada, wah ini paling nggak dicek sama dosennya. Terus Anda buat, oh ada ini Y Misrania. Oke, berarti Anda membuat dengan benar-benar. Oke. Itu ya masukan dari saya untuk Bu Nura. Ada pertanyaan? Tidak, Pak, terima kasih. Baik, silahkan diperbaiki ya sesuai dengan ketentuan. Nanti submissionnya di tugas 2. Oke. Bu Nora sudah, ya tadi yang sudah konsultasi itu. Nora Fitriani sudah. Bu Yusninda. Yusninda, apa namanya? Ya, malam Pak. Ya, selamat malam. Nah, ini Yusninda Fitriani. Nah, studi pengaruh customer relationship management terhadap loyalitas. Bentar ini saya tak pakai ini aja yang bisa dicoret-coret. CRM terhadap loyalitas dan kepuasan pelanggan retail modern. Saudara bekerja di ini di retail. Kebetulan anak perusahaan tempat saya bekerja itu ada retail modernnya sih Pak. Oke. Nanti jadinya aman untuk datanya. Aman sih Pak. Oke. Ini Y-nya ada 2.
Ini biasanya kalau untuk S1 ini agak tricky nanti. Karena harus ujinya itu bukan regresi tapi MANOVA. Multivariat MANOVA apa ya, lupa saya. ANOVA itu. Nah, ini Anda bisa tetap pertahankan ini. Kalau bisa nantinya ketika skripsi mau pakai ini ya silahkan. Tapi kalau untuk S1, kalau boleh saya sarankan mungkin X-nya aja yang lebih dari 1, kemudian Y-nya ada 1. Itu nanti cukup pakai regresi. Tapi silahkan, ini terserah Ibu, nanti Ibu seperti apa. Nah, ini kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif, Pak. Kuantitatif berarti ini kan variabel X-nya CRM, variabel Y1-nya loyalitas, Y2-nya kepuasan. Berarti untuk rumusan masalahnya itu apakah CRM, nah ini jangan pengaruh signifikan ini. Signifikan itu ketika menulis hipotesis. Apakah CRM berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan? Nah, harusnya kan gitu. Baru kemudian yang kedua nanti, apakah CRM berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Ini juga nomor 2 ini seharusnya tidak seperti ini. Oh, saya paham. Ini mungkin Y-nya tidak 2, tapi loyalitas ini sebagai variabel mediasi. Kan melalui kepuasan pelanggan gitu. Ini Iya, mediasi. betul. Nah, gitu. Kan, tapi judulnya jangan seperti ini, Bu. Kalau seperti ini terhadap loyalitas dan kepuasan, seolah-olah Anda itu Y-nya ada 2. Saya Jadi sarankan gini. Ya, kepuasan aja, Pak. silakan. Gini, mungkin gini. Apa namanya? Judulnya adalah gini. Bentar. Ini hubungan atau gini aja. Customer Relationship Management dan kepuasan pelanggan. Peran mediasi loyalitas. Atau gini aja. Silakan ditulis. Customer Relationship Management dan kepuasan pelanggan retail modern. Titik 2, peran mediasi loyalitas pelanggan. Boleh diulang, Pak, maaf. Oke, saya tuliskan aja. Ini. Customer Relationship Management dan Y-mu tadi apa, Y-nya apa? Kepuasan pelanggan. Iya, kepuasan pelanggan, Pak. Kepuasan pelanggan. Titik 2, peran mediasi. Peran mediasi loyalitas. Ini kepuasan pelanggan retail modern, maaf. Pelanggan retail modern. Customer Relationship Management dan kepuasan pelanggan retail modern, peran mediasi loyalitas. Oke. Ini artikelnya saya sudah membaca, ini sudah oke. Nah, nanti tujuan penelitian, rumusan masalah tadi belum clear ya. Nanti berarti hubungannya seperti ini, Bu. CRM, ini kan variabel X. Ya, nanti dimediasi oleh apa itu? Loyalitas. Baru Y-nya adalah kepuasan. Y. Ini M. Seperti ini nanti.
Nah, berarti nanti rumusan masalahnya yang pertama adalah, hipotesisnya. Ini berarti H1. Terus ini loyalitas terhadap kepuasan pelanggan, ini H2. Terus Ibu juga bisa menambahkan yang pengaruh langsung. CRM ke kepuasan pelanggan, ini H3. Berarti ya, nanti yang diuji adalah di rumusan masalah ya. Itu yang pertama adalah CRM terhadap kepuasan pelanggan. Terus yang kedua, loyalitas terhadap kepuasan. Yang ketiga, CRM terhadap kepuasan. Dan yang keempat, ya, ini keempat saya tulis di sini. Keempat itu CRM terhadap kepuasan pelanggan melalui loyalitas. Kepuasan pelanggan. Nah, untuk mediasi ini nanti bisa namanya pakai analisis statistiknya pakai namanya uji Sobel. Nanti Ibu bisa searching ya, uji Sobel untuk yang mediasi. Kalau untuk CRM ke kepuasan, loyalitas ke kepuasan, CRM ke kepuasan secara langsung. Ini CRM ke loyalitas. Ada yang CRM ke loyalitas. Ini pakai regresi. 1-3 regresi ya, Pak? Ya, yang nomor 4 itu pakai uji Sobel. Begitu. Tujuan penelitian nanti disesuaikan dengan banyaknya rumusan masalah. Oke. Berikutnya manfaat penelitian. Ini ada 2, teoritis dan praktis ya. Ini belum dilengkapi, nanti silakan dilengkapi. Manfaat teoritis dan manfaat praktis. Saya yakin tadi sudah menyimak. Kalau teoritis kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, kalau praktis itu kaitannya dengan ini orang-orangnya siapa. Jadi bukan ke efisiensi biaya, bukan ke peningkatan kepuasan, tapi siapa yang merasakan adanya manfaat dari penelitian ini. Begitu Bu, ada pertanyaan? Sorry Pak, teoritis dan apa? Sorry Pak. Praktis. Praktis. Ya, ada teoritis dan ada praktis. Seperti itu. Oke. Confirm, ada yang mau dikonfirmasi Bu? Ada tidak? Sementara ini dulu Pak, cukup. Oke, Sementara baik. Ya, terima kasih Bu Yusnida. terima Ini kasih sudah Pak. ya sama-sama ya. Berikutnya tadi sudah 4 ya. Silahkan yang belum siapa? Rosmawati Pransah. Bu Rosma. Ada? Halo. Rosmawati Pransah. Ada? Oke, Halo, baik. Pak. Ya. Ini sudah direvisi dapat 85. Ini ya sudah cukup oke sih. Fleksibilitas waktu, kemudahan akses platform digital, dan persepsi biaya kuliah terhadap loyalitas mahasiswa UT. Nah, ini ya sudah tahu ya variabel X-nya apa aja. Tadi sudah nyimak, saya nggak perlu jelaskan satu-satu. Fleksibilitas waktu. Oke, fleksibilitas waktu. Ini variabel X, X1. Kemudian? Iya. Terus kemudahan akses platform digital. Oke, terus? Sama persepsi biaya kuliah. Oke, ini X3. Y-nya? Loyalitas mahasiswa. Oke, berarti nanti pakainya apa ini analisisnya? Analisis metode kuantitatif. Kuantitatifnya dengan regresi. Ya toh, pakai regresi kan nanti X1, X ke Y, X1, terus X2 ke Y, X3 ke Y, ya. Baik simultan maupun parsial. Jadi harapannya Anda sudah menyimak parsial apa, simultan apa, itu saya tidak perlu mengulang.
Kemudian ini rumusan masalahnya apakah kemudahan atau fleksibilitas, harusnya kan Anda konsisten. Apakah fleksibilitas waktu berpengaruh terhadap loyalitas mahasiswa? Oke. Nah, ini positif dan signifikan jangan disebut sekarang, ini ketika dihipotesis. Jadi yang pertama harusnya apakah fleksibilitas waktu berpengaruh terhadap loyalitas mahasiswa UT, nah, seterusnya. Yang kedua berarti apa, Bu? Apakah akses platform digital terhadap loyalitas mahasiswa berpengaruh dalam menempuh studi di universitas terbuka? Oke, apakah kemudahan akses platform digital berpengaruh terhadap loyalitas mahasiswa? Yang ketiga, Apakah fleksibilitas waktu dan kemudahan akses? jangan gitu. Ini perumusan masalah itu per variabel. Jadi fleksibilitas waktu kan sudah tadi. Yang kedua berarti apakah kemudahan akses platform digital berpengaruh terhadap, nah itu. Ya enggak? Yang ulangi, yang dua apa? Apakah akses platform digital terhadap berpengaruh terhadap loyalitas mahasiswa dalam ya itu. Yang ketiga apa? apakah fleksibilitas waktu Ya ini loh. Anda itu apakah kan gabungan pengaruh? apakah persepsi biaya kuliah berpengaruh terhadap loyalitas mahasiswa? Begitu ya, Bu? Iya. Nah, ini yang nomor 3 ini berarti kurang tepat ini. Jangan pengaruh gabungan ini. Ya. Nanti tujuan disesuaikan. Ini manfaat teoritis udah oke, manfaat praktis juga sudah oke. Ini saya cek juga ada di Google Scholar. Sekarang saya mau tanya, Ibu ada yang mau disampaikan atau tidak, atau kesulitan atau apa, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan gitu. Tidak sih Pak, sudah paham. Ya, tidak ada. Oke, aman ya. Iya. Oke. Berikutnya kita bergeser ke bentar. Kita bergeser ke Pak Ahmad Zarandiatmoko. Ada. Randy. Tidak ada. Asus Indonesia, siapa ini? Heri Suharyanto. Asus Indonesia siapa itu? Vina, Pak. Oh ya, Vina. Oke. Ya, silahkan Bu. Sebentar, saya dulu. Vina. Oh, tadi saya absennya dulu ya, yang tadi siapa tadi? Sudah ada. Rosmawati ada. Heri ada. Vina ada. Agus Maulana ada. Yusrinda ada. Ahmad enggak ada. Asus Indonesia. Anissa tadi ada. Ini siapa ini? Oh, Agus Maulana. Oke, habis ini Pak Agus. Sekarang Bu, ini dulu. Vina. Bu Vina, Pak Agus, nanti Bu Anissa. Vina Dwi Agustin. Baik. Analisis strategi pemanfaatan media sosial dalam meningkatkan daya tarik konsumen, usaha, dan penjualan pada usaha rumahan Risol Mayo di tahap perintisan. Ini kuantitatif atau kualitatif? Kualitatif. Oke, kualitatif. Berarti ini nanti sama dengan punyanya Pak tadi. Distributor ayam itu Ridho Pratama. Nah, siapa narasumbernya nanti?
Kakak saya, Pak. Oh, kakak saya. Iya. Ya, kakakmu sebagai apa kapasitasnya di sini? Pelaku usaha. Iya, pelaku usaha. Oh, ya jangan bilang kakak saya, tapi ini pelaku usaha Risol Mayo. Nah, ini berarti nanti kamu penelitiannya akan seperti apa ini? Wawancara gitu ya, terkait dengan strategi pemanfaatan media sosial. Begitu. Iya, wawancara. Wawancara, oke ya. Wawancara ke narasumber ya, dalam hal ini adalah usaha rumahan Risol Mayo, bukan ke kakak, tapi nanti di ini ya di proposal dijelaskan itu seperti apa. Nah, ini harusnya saudara itu membuat rumusan masalahnya jangan seperti ini. Jadi ini sebetulnya mengerucut pada dua aspek. Bagaimana pemanfaatan sosial media sosial dalam meningkatkan daya tarik konsumen Risol Mayo. Terus yang kedua adalah bagaimana strategi pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan penjualan. Dua hal ini sebetulnya. Confirm ya. Jadi nanti tujuan penelitiannya adalah mengetahui strategi pemanfaatan media sosial dalam meningkatkan daya tarik konsumen usaha Risol Mayo. Seperti itu. Ada tanggapan, Bu? Halo. Halo. Baik, Pak. Oh ya. Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Ini mohon bisa dijabarkan. Manfaat teoritis itu ada apa aja, praktis itu ada apa aja itu silakan. Itu dijabarkan ya, dilengkapi. Tuh, terus untuk ini rangkuman ini pastikan ini jurnalnya benar ada. Nanti dicek lagi, begitu ya. Ada pertanyaan? Kalau masukan dari saya itu, Bu Vina. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, tidak ada. Baik. Kalau tidak ada, saya undang berikutnya Pak Agus Maulana. Ya, terima kasih Bu Vina. Nanti saya tunggu naskah yang sudah diperbaiki. Agus Terima kasih, Pak. Maulana. Iya, sama-sama. Agus Maulana. Oh, ada. Ini sedang kerja, Pak, atau ronda itu? Siapa? Mohon Oh maaf ya, sebelumnya Pak. Ini ya saya enggak apa-apa. agak telat. Sedang di tempat kerja? Iya betul Pak. Oh ya ya, oke. Di bidang apa Pak kerjanya Pak? Ekspedisi Pak. Oke oke. Ya. Oh ini ya topiknya terkait ekspedisi ya. Oke Betul Pak. oke. Analisis pengaruh preventif maintenance terhadap penurunan downtime armada pada perusahaan ekspedisi. Ini kuantitatif ya, variabel X sama Y-nya. Ini analisisnya berarti coret. Pengaruh preventif maintenance terhadap penurunan downtime armada pada perusahaan ekspedisi. Tolong Pak dijelaskan ini maksudnya seperti apa. Jujur saya kurang memahami terkait dengan preventive maintenance itu seperti apa, downtime itu apa. Silahkan. Oke baik. Ini mungkin terkait preventif ini ialah pencegahan Pak. Pencegahan maintenance terhadap unit agar dapat menurunkan downtime. Downtime ini adalah breakdown, unit tidak jalan Pak karena kendala trouble, begitu Pak. Oke, ini ekspedisinya itu modelnya seperti GNT itu ya? Atau Ini bagaimana? Shopee Pak, Shopee Oh, Express. Shopee. Oh, SPX, begitu. ya.
Oh, Bapak ini kerja di Shopee Express begitu ya? Ya betul Pak. Oke. Kebetulan ini saya sebagai fleet maintenance, jadi ini masuklah Pak, sama jurusannya samalah. Fleet maintenance itu apa? Pengurusan armada Pak. Oh, oke. Jadi di teknisinya ya atau bagaimana? Maaf, saya kurang paham. Siap. Manajemen itu Pak, armada, Oke. perawatan Nah, unit lah. oke. I see. Siap. Jadi preventive maintenance itu perawatan unit kaitannya dengan aplikasi di Shopee-nya atau seperti Ya apa? siap, betul Pak. Betul. Oke. Pencegahan sih Pak. Pencegahan supaya Meminimalisir. tidak under maintenance, misalnya error atau apa begitu ya. Iya Pak. Oke. Ini judulnya bagus dan saya tertarik. Jujur karena saya bukan orang yang teknikal, tapi ini jujur saya begitu melihat ini menarik dan saya rasa ini banyak istilah-istilah teknis. Ya nanti harapannya Bapak nanti bisa menguraikan di proposalnya itu dengan jelas, utamanya untuk pembaca ya salah satunya saya tidak punya latar belakang teknik dan saya tidak ini hal baru bagi saya, nanti mohon untuk penjelasannya itu benar-benar dijelaskan. Kalau downtime itu kalau tidak salah itu yang waktu tunggunya lama begitu ya? Ya betul Pak. Oke, ya. Ini menarik. Terus apa namanya? Berarti ini preventive maintenance itu berpengaruh berpengaruh positif begitu ya terhadap penurunan downtime. Ya Jadi betul Pak. logikanya adalah kalau ada perbaikan preventif itu downtime-nya itu akan turun begitu ya? Ya betul Pak. Oke. Kalau maintenance-nya bagus, mungkin akan menurunkan downtime gitu sih Pak. Oke. Ada nggak ini kan Y-nya downtime. Ini harusnya bukan penurunan, tetapi pengaruh preventive maintenance terhadap downtime. Berarti kalau preventive maintenance-nya bagus, itu berarti pengaruhnya positif dan signifikan terhadap downtime. Atau gini aja penurunan downtime juga nggak masalah. Maaf. Jadi Y-nya penurunan downtime, bukan hanya downtime armada, tapi penurunan. Jadi hubungannya positif. Kalau preventifnya jalan, downtime-nya akan bisa diminimalisir. Ya, Pak. Oh ya, Pak Agus, apakah memikirkan ada nggak variabel lain X1 lagi lah untuk apa namanya yang bisa mempengaruhi penurunan downtime selain preventive maintenance? Bentar, Pak. Ini sebetulnya saya terkait variabel X dan Y ini tidak begitu paham ya Pak. Cuman ada tergambar sedikit-sedikit Pak. Kalau dari preventif berarti kan dia pencegahan ya. Iya. Apakah ini preventif kan pencegahan ya Pak? Apakah langsung saja ke solusinya gitu? Ya, sebetulnya kan ini kalau mau kita hubungkan X ke Y gitu ya. Kalau ada usaha preventif kan langsung bisa menurunkan downtime. Tetapi Ya, apakah ada hal lain selain X-nya, ini kan X ya, selain preventive maintenance ini yang bisa mempengaruhi penurunan downtime? Ada yang lain tidak? Selain penurunan downtime itu apakah hanya bisa dilakukan melalui preventive maintenance atau ada hal lain? Misalnya jaringan lah atau apa gitu. Oh, untuk downtime berarti ya? Untuk downtime itu bisa juga dari pengurusan jalur mungkin ya? Oke. Bisa, ini ditambahkan nanti Pak. Preventive maintenance, X1-nya preventive maintenance.
preventive maintenance, X2-nya adalah pengurusan jalur. Tapi nanti dijelaskan loh pengurusan jalur itu seperti apa. Saya Siap. nggak selalu paham. Ini hal baru, Siap. tapi saya seneng. Saya lihat apa namanya proposalnya Pak Agus itu saya tertarik begitu loh. Wah ini bagus ini apa? Jadi benar-benar saya bayangannya adalah Pak Agus ini orang yang sudah lama berkecimpung di dunia tekniknya apa armada ekspedisi ini harapannya ini malah bisa apa ya membuat sebuah proposal yang baik karena apa namanya ini kan pure dari ini ya dari dunia kerja yang diarahkan ke tugas akhir mata kuliah itu bagus gitu. Ini Siap, Pak. saya setuju dan ini saya apresiasi ini judulnya bagus dan hal baru bagi saya. Ini ilmu baru. Ini artikelnya ada, saya cek itu sudah oke. Terus untuk rumusan masalah dan lain-lain mana? Nah ini saya yang belum Itu Pak. menemukan Ah, rumusan masalah. iya. Mohon maaf Pak sebelumnya untuk apa mata kuliah ini, jujur Mm-mm, saya baru ya bagi saya ya, jadi kurang mm-mm. begitu paham Pak. Oh, enggak Jadi masalah. mungkin mohon dibantu mungkin ada contoh yang harus saya tuturkan gitu untuk penulisan seperti itu Pak. Kalau contoh di sini sebetulnya ada Pak, di mana di awal itu ya, Pak. Ini aktivitas di sesi sistematika proposal itu kan ada ya, topik di sini bagian sesi 3. Pendahuluan itu terdiri dari apa, tinjauan pustaka. Kalau tidak salah di grup itu saya sudah menyampaikan contoh proposal, Pak. Ada ya, kalau nggak salah. Nanti tolong teman-teman yang lain misalnya itu dulu saya share contoh proposal bisa di-share lagi ya teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain. Oh ini ya Pak, Oh mohon maaf iya, Pak, baru ini. nggak masalah. Diperbaiki ya, ini rumusan masalah, tujuan penelitian, dan yang lain ini belum ada. Yes. Mohon bisa diperbaiki. Idenya Siap, bagus, siap. Pak. Ini saya apresiasi idenya bagus. Baik, Terus terima kasih Pak. apa namanya? Idenya bagus dan bagi saya ini hal yang baru. Tapi memang ide bagus saja tidak cukup, tetapi yang memenuhi standar supaya bisa nilainya maksimal. Maka kemarin juga apa namanya nilainya kalau tidak salah masih saya beri 70. Itu apa namanya ya biar memotivasi Anda berproses. Siap, Begitu ya siap. Pak ya. Oke. Siap, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin saya mau ini Pak, biar lebih jelas Pak. Mm-mm. Itu untuk X-nya itu harus ada 2 gitu maksudnya teh. Maaf, saya tidak bisa bahasa. Ya maksudnya ya ada 2. Sebisa mungkin kalau bisa 2. Untuk standar S1 biasanya X-nya ada 2. Oke, Ya siap. tadi pemilihan jalur tadi kan bisa. Oke. Pak Agus itu dari Bandung. Tasik Pak. Oh Tasik, makanya tadi ada teh itu. Tasik, Oh iya. Tasik Iya, Malaya. iya. Oke. Tasikmalaya Pak. Sama ya, sama ini apa namanya? Tasiknya daerah mana? Tasiknya daerah Mangunreja kalau Bapak tahu. Tidak tahu. Saya Singaparna. tahunya Singaparna ya, tahu. Nah, iya. Singaparna. Singaparna Pak. Oke ya, semoga lancar nantinya ya. Pokoknya semangat. Saya salut di tengah-tengah kesibukan bekerja malam. Ini shift malam berarti. Belum pulang Pak. Oh belum pulang. Iya. Hanya untuk kuliah Karena ini Metopen. kebetulan sebentar lagi ya ada ini ya 55 Shopee itu tuh. Oh iya. Nah itu persiapkan unit-unitnya Pak. Oh berarti Agar Bapak lancar. itu ya apa namanya loading unitnya itu ya memplot-plotkan gitu atau gimana? Lebih ke perawatan sih Pak, agar unitnya kalau bahasa Sundanya jag-jag Pak. Apa tuh ya? Perawatan komponen komputer gitu. Truk Pak.
Oh, truknya. Oke, Truk oke. ekspedisinya ya. Agar Oh, tidak iya, ada iya. kendala dan yang belum servis ya servis gitu, Pak. Oh, Yang ada tapi memang, trouble kita kerjakan. tapi memang punya latar belakang teknik itu. Dari otomotif sih, Pak. Oh, iya, iya. SMK-nya otomotif. SMK-nya otomotif. Semangat. Ini berarti di tempat kerja bawa laptop ya untuk ini Siap. kerjakan UT. Oke, terima kasih Pak. Sehat Sama selalu. Ya, siap. Satu silakan, lagi, Pak. silakan. Ya, Untuk ini, Pak, untuk judul itu apakah memang mm. harus pakai bahasa Indonesia, Pak? Ya, kamu mau pakai bahasa Sunda, saya nggak paham. Maaf. Enggak, maksudnya itu kan Bahasa kemarin Inggris. harus bahasa Indonesia kalau kata Bapak nggak salah itu tuh. Ya, kalau Di bisa dibahasa Indonesiakan. Ini kan preventive maintenance itu adalah pemeliharaan preventif, ya toh? Itu bahasa Indonesianya kan gitu. Downtime itu Oke. apa ya bahasa Indonesianya? Apa, Pak? Downtime itu ini ya. Iya, waktu jeda tuh. Ya, jeda waktu. Unit gak jalan. Ya, Jeda itu waktu. di bahasa Indonesiakan. Oke, siap, Pak. Noted, Pak. Terima So, kasih, kalau Pak. mau bahasa Inggris dimiringkan juga boleh. Oke, Dimiringkan. dimiringkan italic itu loh, di italic. Oh, siap. Ya, bahasa Indonesia aja Pak, daripada saya bingung nanti downtime atau apa. Itu istilah-istilah Siap, teknik saya Pak. nggak paham. Beneran Siap. saya backgroundnya bukan orang teknik. Oke. Siap. Oke, terima Siap, kasih Pak Noted, Agus Pak. ya. Siap, Ya, terima kasih sehat kembali, selalu Pak. ya. Oke. Siap, sehat selalu. Yang belum Pak Heri Suharyanto. Ada? Ada, Pak. Ya, habis itu Bu Anissa, habis itu selesai. Heri Suharyanto. Ini yang bekerja di sekolah itu ya? Iya, siap, Pak. Oh ya. Oke. Disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja guru. Oke, ini kuantitatif ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ini mirip-mirip juga. Disiplin kerja dan motivasi terhadap kinerja guru. Variabel X-nya mana, Pak? Variabel X1, X2, Pak. Ya, Disiplin ya. kerja Disiplin dan kerja X1. motivasi. Oke, motivasi X2. Y-nya? Y-nya dependen kinerja guru, Pak. Kinerja guru. Oke, apakah terdapat pengaruh disiplin kerja secara parsial? Ini jangan secara parsial gini. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja guru? Terus ini yang kedua, apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja guru? Apakah disiplin kerja dan motivasi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja guru? Seperti itu. Oke? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, bisa dipahami ya. Tujuan penelitian saya rasa sudah oke untuk menguji pengaruh disiplin kerja secara parsial dihilangkan. Ini secara simultan ya tetap boleh. Oke, teoritis, praktis sudah oke. Ya. Ini saya cek juga sepertinya sudah ada ya di Google Scholar, ada ya Pak ya? Saya ambil 5 teratas, Pak, di Google Scholar itu kayaknya. Atau Mantap. Oke. Good. Ya. Oke, ini didetailkan ya. Nanti di proposalnya langsung aja ini di tugas 3. Oke, semuanya bisa di tugas 3 nanti. Oke, saya rasa itu sudah oke ya Pak. Ada yang mau ditanggapi Pak? Seperti ini, Pak. Mungkin untuk nanti kita kan di semester selanjutnya kita ambil misalnya Aril, Pak ya. Iya, Aril. Apakah berdasarkan ini, Pak ya? Berdasarkan Metopen ini atau bisa yang lain, Pak? Itu tergantung dosennya. Tapi kalau secara prosedur sebetulnya Metopen ini kan untuk menghadapi Aril.
Iya. Ya kalau ketemu saya lagi ya saya boleh kan untuk melanjutkan ini. Tapi kan nggak tahu semester depan ngajar atau tidak, Sama saya nggak tahu. minta penilaiannya Pak, kan punya saya ini terlalu klasik lah Pak ya. Pak Iya. nanti kalau saya bikin Ariel diterima sama dosen selanjutnya gitu. Ya sebetulnya kan gini Pak, kalau saya pribadi ya ini Metopen. Metodologi penelitian itu kalau bagi saya untuk S1 itu yang penting Bapak Ibu ini bisa melakukan penelitian sederhana, menulis proposal dengan baik itu sudah alhamdulillah. Itu sudah yang luar biasa. Jadi apa namanya? Saya tidak menuntut oh harus perfect, harus judulnya seperti ini. Tapi kalau bisa malah ditambahkan variabel juga oke. Tadi kan Bapak ini penelitiannya tadi tentang apa ya tadi ya? Tentang kinerja. Nah, apa yang mempengaruhi kinerja di SMP itu? Bisa jadi kayak budaya organisasi, terus apa yang unik yang ada di SMP itu apa? Itu bisa ditambahkan. Begitu. Ya, kalau itu nanti tergantung dari dosen pengampu Arilnya nanti seperti apa. Kalau dari saya menyetujui itu. Karena targetnya yang penting untuk Metopen ini Bapak Ibu semuanya bisa nulis proposal dengan baik dan benar itu sudah kriteria minimum yang oke, yang bisa saya terima. Begitu. Oke? Siap. Ya, Terima kasih Pak. sama-sama. Terakhir, Ibu Anissa. Ibu Anissa ada? Ada, Pak. Ya, baik. Ini yang tentang garmen. Iya, betul. Rumahnya di mana? Saya asli Wonosobo, cuman sekarang kerja di Bantul, Yogyakarta. PT Bra. Iya, yang ada Yang di mana? Bantul. Oh, dekat rumah saya Di itu. Oh, Bapak Jogja juga. Saya Bantul. Yang Giwangan. Oh, Giwangan. Oke. Saya Iya, dekat PT Bra yang bukan yang Giwangan, yang yang daerah Bantul Bantul, Kota. Bapak. Iya. Bantul Kota. Makanya kan kemarin saya tanya ini PT BRA yang mana? Oh, dekat rumah saya ada. Oke. Iya. Jadi sebagai apa di PT Bra? Supervisor Operator atau produksi, Pak. operator produksi? Operator produksi. Oke, keren. Bisa nyambi kuliah itu. Luar biasa. Ya. Pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. Ini rasa-rasanya untuk secara apa namanya? Ini mirip-mirip dengan yang tadi. Variabel X-nya apa, Bu? Variabel X-nya pengaruh motivasi No, pengaruh itu dan bukan lingkungan variabel. kerja. Motivasi Oh, itu X1. motivasi. Ya, X2-nya lingkungan kerja. sama lingkungan kerja. Oke, kepuasan Ya. kerja itu variabel Y. Iya. Oke. Nah, rumusan masalahnya itu berarti ini kan, apakah motivasi yang diberikan terhadap aturan yang, ini nggak nyambung saya. Apakah motivasi yang diberikan terhadap aturan yang dibuat yang diberikan ini gimana maksudnya? Maksudnya kan kayak apa motivasi yang diberikan Oh, ini terhadap kalimatnya nggak nyambung. atasan gitu loh, Pak. Kayak pemimpin memberikan motivasi diberikan kepada mereka karyawan yang buat karyawan itu jadi semangat kerja atau puas atau betah di tempat kerja itu. Gitu maksudnya. Oh gitu. Ya ini keliru, keliru. Harusnya kan gini, ini kan penelitianmu ini kan gini bentuknya ya. Ya. X-nya kan motivasi. Motivasi, kemudian lingkungan kerja, terus ini kepuasan kerja. Berarti motivasi dan lingkungan kerja itu motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Lingkungan kerja Ya. berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Puas. Ini bisa secara bersamaan atau bisa secara parsial, seperti tadi yang saya jelaskan. Maka rumusan masalahnya setidaknya ada 3. Yang pertama, apakah motivasi berpengaruh
terhadap Hmm. kepuasan kerja. Paham? Iya, paham, Pak. Nomor 2 apa berarti? Eh, sebentar. Mengapa Oh, bukan lingkungan mengapa. kerja? Kalau Oh, ini kuantitatif jangan pakai mengapa, tapi pakai apakah. apakah? Apakah, Oh, ya. apakah apa? Apakah lingkungan kerja itu sangat berpengaruh terhadap kenyamanan kinerja karyawan Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap terhadap kepuasan kenyamanan? kerja? Oh, bukan kenyamanan loh. Kan ada Oh, bukan. kan kepuasan kerja tuh di sini. Apa terhadap Iya. kepuasan kerja gitu. Oh, Atau iya, kalau Pak. yang nomor 3 yang secara bersama-sama ini apakah motivasi dan lingkungan kerja Iya. secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Begitu. Paham? Ya, paham, Pak. Ya, nanti ini diperbaiki lagi. Berikutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini harusnya menjawab rumusan masalah. Ada 3 tuh tadi tujuannya. Yang pertama, saya beri Yang contoh yang pertama. Tadi kan apakah motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja? kepuasan kerja. Berarti tujuan penelitiannya itu adalah yang pertama, menguji pengaruh Pengaruh. apa? Motivasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang kedua nanti menyesuaikan, menguji pengaruh lingkungan kerja. Begitu ya. Ya. Tuh, yang ketiga nanti yang secara bersama-sama. Ada pertanyaan, Bu? Ada pertanyaan tidak? Maaf, Pak, mau tanya untuk tujuan penelitian ini berarti semuanya mesti dirubah ya, Pak? Iya. Oh, ya. Loh, ini tujuan penelitian kamu jangan bilang sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian. Enggak. Tapi tujuan penelitian itu menjawab rumusan masalah. Ya, baik, Pak. Tuh. Ini baru pertama Kalau belajar Metopen. iya, betul, Oh, baru enggak pertama. masalah. Enggak apa-apa. Yang penting mau belajar. Ada bukunya toh, buku apa namanya? Buku Metopen itu yang ini. Ada. Oh, ada Iya. dibaca itu. Di sela-sela bekerja dibaca. Oke. Manfaat penelitian. Manfaatnya itu harus ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kalau teoritis seperti yang tadi saya sampaikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, ini kembangkan pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau praktis ya ini bagi peneliti, bagi ini banyak yang tipe-tipe itu juga ya. Gitu. Oh, iya. Oke. Ini juga Ya. judul bukunya ini pastikan ada. Bukunya ada. Terus ini loh, apa artikelnya kok nggak ada? Artikel dari Google Kemarin Scholar. cuman yang ini toh, Pak, referensinya. Oh, iya. Kemarin sih waktu searching cuman di Google itu aja, nggak ngecek di Google Scholar. Ya dicek ya Iya. supaya. Oke, berarti tugas Anda cukup banyak ini untuk memperbaiki ini ya. Oke. Tidak apa-apa, semangat ya. Oke, ada pertanyaan? Untuk manfaat teoritisnya itu dari pengembangan materi apa yang saya ambil dari lingkungan pabrik itu atau gimana, Pak? Kalau manfaat teoritis itu lebih ke bagaimana penelitianmu itu berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi misalnya tadi terkait dengan kepuasan kerja itu berarti kan ada Ya. ilmu manajemen sumber daya manusia yang di lingkungan kerja pabrik itu, begitu. Oh, ya. Oke. Ya. Baik, Ada Pak. lagi pertanyaan? Sudah, nggak ada. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa open cam kita dokumentasi ya untuk saya juga nanti melaporkan ke UT. Silakan.
Ya, ini malam-malam tapi masih semangat semuanya. Silahkan open cam, Bu Rosma, Pak Johan, Bu Laila, Pak Agus, Asus Indonesia, Pak. Siapa? Halo, yuk. Oke. Oke. Oh, Bu Laila baru pulang, naik Gojek itu pasti. Baru. Iya Pak, Iya, maaf Pak, lagi nggak apa-apa. perjalanan. Namanya juga bekerja ya. Oke, Bu Nora bisa open cam. Bu Anissa. Asus Indonesia tadi apa ya namanya? Oke, kita open cam. Ya, kita tunggu yang lain dulu. Oke, ya, Bu Anissa bisa open cam. Ya, Asus Indonesia itu siapa ya? Siapa tadi? Lupa. Mohon maaf, Oh, Pak Pak, ini. kamera saya nggak bisa Oke. nyala. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya mengapresiasi kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah bertahan sampai sejauh ini. Ini tugasnya cukup banyak, tapi di sela-sela kesibukan bekerja, saya yakin Anda semuanya bisa menyelesaikan dengan baik, dengan tepat waktu. Kalau ada apa-apa silahkan bisa mengabari di grup ya, untuk kalau ada kendala-kendala silahkan bisa mengabari di grup. Terus insya Allah kita bisa saling sharing ke depannya. Oke, semangat. Jadi ada 3 tugas ya. Perbaikan tugas 1, untuk dikumpul di bagian tugas 2, jadikan 1 itu ya. Ada 2 submission. Terus yang ketiga adalah tugas 3 untuk mulai menyusun proposal. Silahkan dilihat, dicermati itu deadline-nya kapan. Dan kita insya Allah ada lagi tuh web itu di sesi, ini sesi 4 ya. Kayaknya di sesi 6 itu ada tuh web. 6 dan 7 kalau tidak salah. Oke, sehat selalu untuk semuanya. Saling mendoakan ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Saya juga diberikan kesehatan supaya bisa cepat untuk memberikan respon kepada tugas Bapak Ibu sekalian ya. Insya Allah saya berusaha sebaik mungkin supaya kita semua bisa berhasil menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik. Terima kasih. Akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, terima kasih. Oke, Terima kasih, Bapak. sama-sama izin untuk mengakhiri.